kembali lagi bersama Billy di sini dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa fitur terbaru yang ada di iPhone 6s dan apa saja pembaharuan dan perbedaan dari iPhone 6 atau iPhone generasi sebelumnya. Untuk itu, tanpa berpanjang kata lagi langsung saja kita mulai. Ini dia perbandingan dan penjelasannya. Apa aja sih perbedaannya dari iPhone 6 dan iPhone 6s? Pertama dari kamera belakang jadi 12 megapiksel, tadinya 8 megapiksel, pastinya dengan sensor terbaru juga. Kemudian kamera depan tadinya 1,2 megapiksel, sekarang jadi 5 megapiksel. Adalah 3D Touch. Apa itu 3D Touch? 3D Touch itu adalah teknologi terbaru dari layar iPhone 6s dan 6s Plus, sama yang sudah diterapkan oleh Apple Watch. Di saat kita melakukan pressure lebih terhadap icon yang kita tekan, mengeluarkan menu shortcut. Dan itu beda ya dengan long press ya. Kalau long press tuh kayak gini. Nah, dia untuk pindah-pindahin icon. Ini sama pengaplikasiannya dengan Apple Watch, dimana kalau kita memberikan sedikit tekanan terhadap icon yang kita tekan, misalnya kayak gini terus tekan lagi, dia akan memberikan feedback seperti ketukan dari dalam HP-nya. Itulah teknologi yang dinamakan Taptic Engine. Kita ke kamera, kita tekan, dia akan muncul seperti ini. Kita bisa langsung pilih atau kita lepas aja, dia kayak gini otomatis. Akan mengubah bagaimana kita melaunching sebuah aplikasi. Dan apalagi yang berubah yaitu fitur live-nya. Jadi ini ada di sini kita pilih live off atau live. Jadi live itu adalah ketika kita mengambil foto, dia akan merekam juga 1 hingga 3 detik beberapa saat setelah foto itu kita ambil. Saya ambil contoh kayak gini ya. Nah, ini saya gerakin ke kiri. Terus kita lihat di sini. Saya lakukan 3D touch dan dia akan bergerak ke kayak gitu. Fiturnya lumayan keren sih kalau misalnya kita mengambil senyum segala macam, dan ini juga bisa dijadiin wallpaper ya. Jadi kalau misalnya kita di sini coba kita taruh di wallpaper, kita taruh di lock screen, live photo, di sini ada pilihannya live photo. Kita bisa set di lock screen, kemudian kita lock, dan ketika kita melakukan 3D touch, dia akan bergerak. Nah, kayak gitu. Padahal ini kondisinya masih di lock. Terus masalah efek di pojok kanan bawah sini juga bisa kita pilih beberapa scene untuk efek. Kemudian udah sih itu aja. HDR masih ada, timer masih ada, kemudian flip kamera di depan juga masih ada. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah kamera depannya 5 megapiksel. Wow, cukup wide angle ya. Ini wide angle nih kayaknya nih. Kita bandingin sama kamera depannya Xiaomi ya. Dan mungkin lebih wide angle dari Xiaomi Redmi 2 Prime kali ya. Tapi secara kualitas jauh sekali di atas Redmi 2 Prime. Ini 5 megapiksel, produksi warna juga lebih lebih real warnanya, tidak berlebihan, sesuai dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Dan terdapat fitur baru juga yaitu Retina Flash namanya. Jadi kalau kita ambil foto di depan, dia akan flash, layarnya akan dijadikan sebuah flash untuk mengambil gambar. Sebenarnya ini bagus banget sih fitur ini. Ini sudah kita bisa temukan di aplikasi Snapchat ya kalau untuk kamera depan. Kemudian di kamera belakangnya dia 12 megapiksel, sama ada agak timbul juga, kelihatan nggak? Nah, dia agak timbul ya. Jadi hati-hati kalau misalnya naruh di meja, walaupun ini sudah dilapisi oleh kaca safir, tapi tetap aja gitu untuk jaga-jaga ya. Dia juga RAM-nya jadi dari 1 GB di iPhone 6 menjadi 2 GB. Pastinya performa multitaskingnya jauh lebih cepat ya. Dan satu lagi kelebihan dari 3D Touch adalah kita melakukan 3D touch di sisi kiri, maka dia akan melakukan multitasking seperti ini. Jadi tanpa perlu kita double klik home button kayak gini. Nah, ya. Bisa kelihatan ya. Kayak ini performanya ya jauh lebih cepat dari iPhone 6 karena dia bilang prosesornya, CPU-nya itu 70% lebih cepat dari prosesornya iPhone 6 yaitu A8. Sedangkan grafiknya 90% lebih cepat atau lebih baik dari grafisnya iPhone 6. Itu merupakan peningkatan yang cukup baik menurut saya. Jadi apakah worthy untuk mengupgrade 6s bagi kalian yang sudah memiliki iPhone 6? Bagi saya, selama kalian mencintai produk Apple, selama kalian mencintai kualitas, saya rasa kalian akan melakukan upgrade karena ini kualitasnya keren banget. Walaupun secara desain tidak berbeda jauh dengan iPhone 6, bahkan sangat mirip,
Tapi beberapa fitur upgrade spesifikasi di dalamnya cukup baik ya, dari kamera, dari prosesor, dari RAM. Ini bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kita balik lagi itu juga langsung loading. Terus kalau kita lihat lagi yang lain, dia juga langsung loading. Kayak gitu. Ini cepat sekali. Saya suka sekali untuk multitasking kayak gini. Terus juga ada beberapa aplikasi bawaan yang terinstall di sini. Ada Apple Watch, kemudian juga ada Find Friends. Jadi ini kalian nanti masukin Apple ID teman kalian. Nanti kalau dia setuju untuk di share location, kalian bisa cari teman kalian melalui aplikasi Find Friends. Kemudian rata-rata ya sama lah kayak iPhone kebanyakan, ada voice memos, ada Kompas, ada Keynote, ada iMovie, ada GarageBand, dia sudah terinstall. Tapi ini mesti bisa dihilangin ya. Jadi kalau kalian mau ngapus bisa kok, ini kayaknya bisa deh. Nah bener, ini bisa, jadi bisa dihilangin. Misalnya numbers kalian mau hapus, tinggal X aja kayak gini, terus delete. Kemudian aplikasi yang lainnya nggak bisa, ini udah bloatware jadi nggak bisa dipindahin. Terus ada health juga, ada iBooks. Mungkin bagi beberapa orang jarang lah dipakai aplikasi ini, tapi untuk sebagian orang lain mungkin ini sangat berguna ya. Contohnya health, kayak terus juga iBook. Kalau di Amerika beli buku tuh online, terus bisa dimasukin ke sini, itu keren banget. Terus ada juga weather, ada juga photos, ada clock dan lain sebagainya ya. Maps juga, Apple Maps, ini bukan Google Maps ya. Terus aplikasi musiknya di iOS 9 juga baru ya. Terus juga di sini suruh 3 bulan free langganan, habis itu nanti 3 bulan selanjutnya bayar, saya lupa berapa dolar gitu per bulannya. Ada paket family juga. Oh iya, kalau kita swipe ke kiri, aplikasi yang terakhir kita gunakan dia muncul di sini, jadi untuk shortcut mungkin ya. Jadi ada show more, show less di sini. Kamera belakangnya mampu merekam 4K, ini nggak bisa kita atur di sini, kita harus ke setting dulu. Kebiasaannya iPhone adalah kita nggak bisa ngatur aplikasi langsung dari aplikasinya, kita harus ke setting dulu. Jadi ini kita bisa lihat di sini, ini record videonya bisa up to 4K 30 fps. Kemudian paling rendahnya 720p 30 fps. Untuk record slow motionnya 1080 di 120 fps, atau yang lebih lambat lagi tapi hanya resolusinya 720p. Ketebalannya 7,1 mm iPhone 6s, lebih tebal 0,2 mm dari iPhone 6. Nggak terlalu kelihatan mungkin ketebalannya bedanya, tapi untuk casing masih bisa, kita masih bisa pakai kok untuk casing iPhone 6 ke iPhone 6s. Bobotnya 143 gram, ini beberapa gram lebih berat daripada iPhone 6. Resolusinya 750 dikali 1334 dengan kerapatan pixel 326, retina display. 3D Touch itu penjelasannya adalah teknologi ini menggunakan sistem yang mengukur jarak antara kaca layar dengan backlight di layar. Jadi untuk mendeteksi seberapa kuat atau seberapa besar si penggunanya itu bisa menekan layarnya. Jadi teknologi 3D Touch itu sistem bekerjanya itu kayak gitu ya teknologinya. Terus masalah Touch ID, ini 2 kali lebih cepat dari iPhone 6. Kita bisa setting di sini. Ini sebenarnya settingannya sih sama kayak iPhone 6 ya. Jadi pertama di jempol kita nih, tengahnya dulu kita record, terus nanti samping-sampingnya kayak grip kita gitu loh. Sisa-sisa pinggiran jari kita kayak gitu. Oke, udah komplit. Kita continue. Ini satu aja nih passwordnya. Bisa diaplikasikan untuk iTunes juga, tapi saya belum login jadi nggak bisa. Add fingerprint, jadi bisa lebih dari 1 sidik jari bisa dimasukin. Sekarang kita coba ya untuk kecepatan Touch ID-nya. Wah, gila, ini cepet banget. Ini parah cepetnya. Ini jauh di atas iPhone 6 dan lebih jauh lagi dari iPhone 5s saya. Kita nggak akan sempat ngeliat notifikasi yang ada deh kayaknya. Udah, bener banget. Ini cepet banget. Wow, Apple, you're doing great job. Nggak tahu tuh, menurut kalian gimana? Saking cepatnya kita nggak bisa lihat notifikasi, apakah itu malah bagi kalian adalah sebuah hal yang tidak baik dari Touch ID atau gimana? Kalau saya sih nggak tahu ya. Mungkin kecepatan Touch ID ini nggak terlalu dinotis sama beberapa orang, karena kita untuk Touch ID itu kan termasuk cepat ya. Bahkan iPhone 5s generasi pertama Touch ID juga termasuk cepat, dan ini cepat sekali. Ini 3D Touch-nya. Bisa kelihatan di sini beberapa aplikasi bawaan sudah bisa kita lihat ya. 3D Touch-nya agak kaku sih, saya pertama kali nyobain. Mungkin perbandingannya nggak terlalu beda jauh kecepatannya. Misalnya kita mau ambil foto, terus kita tekan secara tradisional kayak gini, terus kalau dibandingin dengan 3D Touch kayak gini, terus ke sini. Nggak tahu lebih cepat yang mana. Mungkin harus dicobain lebih dalam lagi fitur itu. Speed testnya.
Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Shakes out okay. Tell me that you're by my side at the end of the day, 'cause I feel